Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Suhendra Anjardinata Eskom Mkom, selaku dosen pengampu matkul kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Karnain. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS pada matkul pemrograman web. Izin untuk mempresentasikan dan mendemokan sistem yang sedang saya kembangkan. Adapun judul pada proyek yang saya buat adalah rancang bangun sistem penjualan perangkat elektronik berbasis web menggunakan PHP dan Tailwind CSS dengan studi kasus Anama komputer. Baik, saya akan jelaskan kembali. Latar belakang masalah dari proyek ini terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama, pencatatan transaksi penjualan dan antrian servis di Anama komputer saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan nota di kertas dan rekap pesan WhatsApp. Yang kedua, hal ini membuat sistem rentan terhadap kehilangan bukti transaksi, human error, dan menyulitkan pelanggan ketika pelanggan tidak bisa melacak status perbaikan perangkatnya secara real time. Dan yang ketiga, proses verifikasi pembayaran serta pembuatan laporan penjualan memakan waktu lama karena admin harus mengecek mutasi rekening secara manual. Lalu, yang kedua, batasan masalah dari proyek saya yang pertama adalah untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka yang pertama, sistem difokuskan pada digitalisasi proses keranjang, belanja, dan pendaftaran tiket servis. Sistem servis belum mencakup manajemen pemotongan stok spare part secara otomatis. Insya Allah akan disempurnakan lagi kembali nanti di saat UAS. Yang ketiga, hak akses pengelolaan web terpusat pada satu, yaitu pada level admin untuk mengatur produk dan memvalidasi pesanan. Belum ada pembagian role khusus seperti kasir atau teknisi, jadi hanya admin dan akun pelanggan saja. Yang ketiga, follow up ke pelanggan masih menggunakan tautan WhatsApp manual atau API WhatsApp manual, belum menggunakan API WhatsApp gateway otomatis. Nah, yang ketiga adalah objek pada proyek ini adalah Anama Komputer, sebuah entitas bisnis retail yang berfokus pada penyediaan solusi IT, penjualan perangkat keras elektronik, dan perbaikan perangkat seperti MacBook serta laptop gaming. Untuk tools yang saya gunakan, yang pertama bahasa pemrogramannya yaitu PHP native dan JavaScript. Yang kedua, database-nya menggunakan MySQL. Front-end-nya saya menggunakan Tailwind CSS agar antarmuka responsif di mobile, serta library Suite Alert untuk notifikasi UI yang interaktif. Dan untuk API-nya sendiri, di sini saya menggunakan API dari WhatsApp dan API yaitu Mitrans Snap API sebagai payment gateway. Jadi untuk project saya kali ini, saya menggunakan payment gateway dari Mitrans. Jadi bukan hanya sekedar project-project seperti biasa, tapi juga menggunakan payment dari Mitrans. Seperti itu. Mari kita langsung saja ke demo sistem, teman-teman. Oke, kita lanjut ke demo sistem. Di sini, alhamdulillah untuk sistemnya itu saya sudah rampung 100%. Jadi sudah selesai dan sudah diserahkan ke owner atau pihak dari Anama komputernya. Tapi saya mendemonya di sini menggunakan localhost ya. Untuk webnya bisa dicek anamakomputer.id di sini. Sudah terhosting ya, di sini sudah ada. Tapi saya akan, karena kita akan demo sistem jadi simulasi pembayaran, maka saya memakai memakai localhost dulu. Ya. Untuk payment gateway-nya saya menggunakan Mitrans ya. Dan untuk API-nya juga saya menggunakan Raja Ongkir juga untuk mengetahui ongkir yang sesuai dengan jarak-jaraknya. Baik, di sini saya akan jelaskan dari halaman utama. Di sini ada dashboard utamanya. Di sini ada produknya. Di sini ada apa kata mereka atau ulasan general ya, bukan dalam tanda kutip, bukan ulasan untuk per produk tapi untuk in generalnya. Di sini ada banyak. Jika lebih dari 3 di sini bisa di-scroll ke samping ya. Dan ini untuk daftar servisnya. Baik, saya akan jelaskan dulu dari pertama pasti untuk produk ya. Di sini kita produk, kita juga bisa melihat rincian-rincian produknya di sini. Kita bisa
klasifikasikan juga di sini laptop, spare part laptop juga tidak ada karena saya menambahkan laptop saja dan udah works ya. Sudah dipakai juga. Nah, untuk detail produknya juga bisa kita lihat di sini. Bisa dimasukkan ke dalam wishlist juga ya. Nah, di sini kalau kita mau masukin ke wishlist tinggal diklik, nanti ada di sini kita bisa mengecek wishlist kita ya. Jadi kan kita udah masukkan, kalau kita silang di sini bakal sudah tidak terwishlist lagi. Lalu kita juga bisa tulis ulasan karena saya sudah mesen di sini gitu ya secara demo. Jadi di sini bisa nulis. Kalau misalnya kita belum pesan unitnya, maka ini akan terkunci. Akses di sini akan terkunci. Jadi si pelanggan harus beli unit dulu baru bisa mengulas. Jadi tidak ada comment bot atau tidak ada orang-orang yang berusaha untuk menjelekkan company ini. Jadi untuk keamanan saja. Untuk add to cart kita di sini tinggal pencet ya, langsung ada logo di sini. Baik seperti e-commerce pada umumnya. Kalau misalnya kita pengen 2 add to cart saja, di sini akan otomatis akan 3 ya, karena stoknya ada berapa ini 5, maka akan otomatis 5 ya, tidak bisa ditambah lebih dari stok. Seperti itu. Di sini kita contoh beli 1 aja. Kita beli 1 aja, kita refresh. Oke, kita akan check out di sini, mulai untuk checkout. Nah, untuk fast checkout kita di sini balik lagi ya, di sini ada shipping address. Shipping address itu kita bisa lebih dari 1. Nah, di sini ada profile dan juga alamat. Jadi kita bisa mengecek profil kita, bisa mengganti nama, bisa mengganti email, bisa mengganti WhatsApp, dan bisa mengganti password juga di sini. Ya. Nah, untuk shippingnya juga kita di sini bisa menambahkan lebih dari 1, bisa 10 alamat. Jadi kita nggak perlu nulis alamat lagi. Di sini ada ya. Kalau mau nambah alamat di sini, tinggal di sini ada. Nanti akan masuk ke sini seperti itu. Itu untuk alamat. Balik lagi ke proses checkout. Kita langsung saja checkout di sini. Ada alamat kita sendiri. Kita lalu pilih untuk ongkirnya. Ongkirnya di sini wilayahnya kita sudah saya sudah berbagi ya untuk kabupaten, ini tergantung dari raja ongkirnya. Maka saya akan pilih Kota Bogor. Untuk JNE ada tambahan 2000 karena jauh dari tokonya. Untuk JNT tarif standar karena paling dekat dengan tokonya dan secepat tarik 1000 agak jauh juga. Jadi kita pakai JNT saja. Ini otomatis ya tertambah, lihat di sini. Nah, setelah cepat kita langsung confirm and pay. Nah, di sini sudah jelas ya ada GoPay itu nggak bisa lebih dari, atau QR itu nggak bisa lebih dari 10 juta. Jadi kita pakai virtual account saja. Di sini sudah ada virtual account-nya. Nah, kalau misalnya kita silang dulu, kita silang, setelah itu langsung diarahkan ke nota dengan konsep menunggu pembayaran. Jadi kalau kita silang kan tadi belum bayar, jadi masih ada dalam menunggu pembayaran. Seperti itu. Kalau kita bayar, ini saya pakai sandbox dulu ya. Ini sudah terhubung dengan Mitrans, tapi saya masih menggunakan sandbox. Jadi kita di sini menggunakan simulator dulu. Untuk ininya kita langsung saja Ctrl V di sini. Tadi virtual account-nya ya. Kita inquire di sini, kita bayar, pay. Kalau sudah terbayar, otomatis di sini cek status akan sukses dan kita oke, langsung sedang diproses. Nah, untuk pemesanan, jika si admin atau si user, jika si user belum membayar, maka tadi di sini akan ada button tambahan yaitu batalkan atau ajukan pembatalan ke si owner. Karena ini sedang diproses atau uang sudah masuk, jadi tidak ada opsi pembatalan karena akan melibatkan owner. Kalau misalnya sudah bayar harus balik cash lagi, harus membalikan uangnya, itu ribet ya. Jadi selagi dia sudah membayar maka produk tidak bisa dibatalkan dan tinggal nunggu kirim. Kalau mau return paling itu ya menghubungi pihak langsung ke tokonya. Seperti itu. Ini sedang diproses. Lalu di admin localhost nama komputer /admin. Lalu di admin di sini ya, ini langsung login karena memang sudah langsung ya, sudah saya sering mencoba di sini. Di sini juga ada, di sini langsung ada pesanan. Nah, pesanannya ini masuk yang tadi sedang diproses, sudah bayar. Kita bisa juga lihat detailnya di sini. Ini prosesnya masih sudah bayar. Kita kalau misalnya sudah dikirim tinggal kita update sedang dikirim. Maka di sini akan terganti yaitu pesanan sedang dikirim. Nah, untuk sampainya si admin hanya bisa memperbarui sampai pesanan selesai. Pesanan sampai. Kenapa pesanan sampai? Kenapa nggak pesanan selesai? Karena saat si admin mengubah status menjadi pesanan sampai, maka otomatis di halaman pengguna, di riwayat pesanan,
Nah, di sini akan paketmu sudah sampai, harus konfirmasi dulu dari si pelanggan. Karena biasanya kan kalau misalkan di finish doang gitu, atau paketnya belum sampai kan bahaya. Jadi di sini si admin mengajukan dulu ke si pelanggan, pesanannya udah sampai nih, si pelanggan harus konfirmasi dulu. Tapi biasanya kan pelanggan juga bisa lupa. Kalau lebih dari 24 jam si pelanggan nggak tekan konfirmasi, maka otomatis sistem setelah 24 jam akan mengkonfirmasi secara otomatis. Sudah saya tambahkan juga di codingan saya. Jika kita mengecek konfirmasi terima, maka pesanan sudah sampai dan di admin pun akan berubah. Kita refresh menjadi pesanan sampai. Oke, seperti itu. Jadi tidak bisa diubah lagi setelah pesanan sampai. Jadi langsung masuk ke selesai yang tadi ya. Seperti kita 10.000 seperti itu. Jadi langsung selesai pesanannya. Nah, ini konfirmasi diterima. Tek, konfirmasi diterima. Nah, maka sampai tujuan. Masih di admin pun kalau kita refresh, maka udah selesai. Jadi di sini saya klasifikasikan juga ya, ada yang belum bayar, perlu diproses dalam pengiriman, barang sampai, selesai, pengajuan batal. Nah, sekarang kita analogikan sedang pesanan sampai. Ya, itu baru modul pertama ya. Kalau mau ngebatalin juga tadi kita pengajuan pembatalan nanti di admin harus konfirmasi dulu baru pesanannya batal. Seperti itu. Ya, untuk mempersingkat waktu ya, karena sudah lebih dari 10 menit kayaknya. Nah, saya akan balik lagi ke modul jasa service. Di sini jasa service sesuai dengan permintaan owner atau request dari owner. Contoh di sini nama sudah sesuai dengan profil ya, jadi tidak bisa diubah. WhatsApp kontak juga. Ini serial number dan juga kronologinya contoh LED atau LCD pecah gitu ya, atau bergaris. Kita daftar service. Di saat daftar, otomatis akan muncul di service. Nah, ini yang baru masuk nih. LCD bergaris. Nah, itu otomatis si admin kan ketemu ya. Nah, dia akan bisa memperbarui di sini diagnosa. Oke, dia akan mendiagnosa terlebih dahulu. Hop. Nah, di sini si admin harus menginput diagnosanya apa. Contohnya, ganti LCD. Estimasi biayanya berapa? Biasanya kan LCD itu 700.000 ya. 700.000, kirim penawaran, maka akan menawarkan dulu ke si pelanggan, oke nggak nih ganti 700.000 gitu loh. 700.000 tuh belum, 700.000 tuh udah include dengan pemasangannya ya, jadi tinggal ditulis. Nah, nanti si user kita ke riwayat, di sini ada dua, ada riwayat belanja dan riwayat service. Nah, di sini kita bisa mengecek unit progressnya, penawaran. Nah, di sini harus setuju nggak 700.000. Kalau tolak, dia otomatis akan cancel. Jadi di admin pun akan berubah menjadi cancel. Kalau dia setuju, contoh kita bisa di sini setuju, maka otomatis di sini akan proses service dan dia admin pun akan service langsung. Oh, setuju service. Oh, sudah beres, tinggal pencet finish. Oke. Finish, lalu finish. Di sini juga finish. Selesai. Nah, maka setelah dikonfirmasi selesai, si admin akan mengfollow up ke WA di sini, WhatsApp ya. Dia langsung follow up nge-WA si penggunanya lewat nomor yang tadi dari profil. Akan WhatsApp bahwa barang sudah bisa langsung diambil di toko. Seperti itu konsepnya untuk proses ini juga. Lalu belum saya jelaskan juga untuk detail kelengkapannya ya. Di sini ada ya yang pasti e-commerce-nya sudah lengkap sekali. Lalu ada apa kata mereka. Nah, untuk tulis ulasan juga ini kita bisa nulis ya ulasan. Tapi setelah kita nulis contoh nih produk atau service yang kita itu apa untuk produknya laptop. Ininya bintang 4 contohnya. Keren gitu. Kalau kita enter, kita kirim ulasan, maka ulasan nggak langsung bisa nampil, tapi harus menunggu persetujuan dari si admin. Jadi kalau misalkan ada review yang jelek, ya tinggal ditolak aja atau hapus. Kalau misalkan reviewnya bagus, ya bintang 4 bagus, ACC aja. Maka otomatis akan menampilkan di sini. Tuh, akan tampil yang tadi ya, keren. Joko, gitu ya, kata dia keren. Seperti itu untuk ulasan. Lalu saya juga menambahkan tentang yaitu profil toko di sini tentang kami. Ownernya juga di sini sudah masuk. Ini bisa diatur semua ya, semua bisa diatur di admin. Di sini profil toko. Baik, logo di sini, logo ini, nama di sini,
ini baik di beranda pun, contoh gambar yang ini dan ini pun bisa diubah semuanya di admin. Jadi nggak perlu bongkar bongkar codingan lagi, sudah semuanya bisa diatur di admin. Di sini ya, logo, gambar banner utama yang depan, badge yang tadi itu sama teks utama. Nah, di sini fotonya yang tadi di profil ya atau ditentang. Nah, ini ownernya, ini semua bisa diatur di sini. Dan untuk ganti password admin pun di sini sudah bisa ya. Ini harus memasukkan password ya, saat ini ya, jadi nggak bisa asal ngeganti. Harus tahu dulu si user si adminnya password sekarang apa, baru bisa diganti password seperti itu. Oke, baik, terima kasih karena sudah lebih waktunya ya. Karena banyak, ini jujur proyeknya sangat lumayan besar ya. Menurut saya modulnya sampai lebih dari 10 juga. Oh ya, di sini juga review bisa kita lihat ya. Review per barang bisa dilihat di sini di samping. Wishlistnya juga ada di samping. Seperti itu. Ini profil, keranjang. Ya, mungkin itu saja ya demo sistem yang bisa saya sampaikan. Untuk progresnya alhamdulillah sudah 100% dan sudah di hosting juga. Cuman kan karena kita tadi demo simulasi pembayaran, jadi uh, asa bisingan nanti beneran dikirim gitu di sininya. Ini juga sudah menyambung ke Mitrans yang asli, sedangkan Mitrans di sini masih pakai yang sandbox. Jadi saya pakainya localhost dulu untuk sesi demo sistem ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.